Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai gerak melingkar. Tujuan dari pembelajaran gerak melingkar diantaranya yaitu diharapkan untuk peserta didik agar bisa memahami gerak melingkar beraturan, memahami dan menentukan laju linear, kecepatan sudut, serta memahami dan menganalisis hubungan laju linear dan kecepatan sudut. Kemudian, memahami, menentukan, serta menganalisis percepatan sentripetal gerak melingkar. Yang ketiga yaitu memahami, menentukan, dan menganalisis gerak melingkar berubah beraturan. Dan yang terakhir, memahami dan menganalisis penerapan atau aplikasi dari materi gerak melingkar. Poin pembelajaran yang akan dibahas yaitu GMB atau gerak melingkar beraturan yang meliputi laju linear, kecepatan sudut, dan hubungan laju linear dan kecepatan sudut. Kemudian yang kedua yaitu percepatan sentripetal, yang ketiga GMBB atau gerak melingkar berubah beraturan, dan yang terakhir yaitu penerapan dari gerak melingkar. Gerak melingkar merupakan gerak partikel atau benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran. Yang pertama yaitu gerak melingkar beraturan. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat ya, ini ada lingkaran, kemudian ini adalah sebuah partikel. Nah, di mana O ini merupakan titik pusat, R ini jari-jari, A ini titik awal, B titik akhir, dan V ini kecepatan. Sebuah partikel bergerak pada lintasan sepanjang busur lingkaran yang berjari-jari R. Yang ini. Saat berada di titik A, partikel memiliki kecepatan v1. Kemudian, partikel bergerak hingga berada di titik B dengan kecepatan v2. Kelajuan partikel di titik A dan di titik B sama besarnya, tetapi kecepatannya tidak sama. Hal ini disebabkan kecepatan merupakan besaran vektor. Pada gambar ini, terlihat bahwa arah kecepatan partikel di posisi A berbeda dengan arah kecepatan partikel di posisi B. Di sini ya, dari titik partikel A, arah kecepatannya itu ke arah kanan ya. Nah, sedangkan di titik B, vertikal ke atas. Nah, jadi walaupun nilai V1 sama besarnya dengan V2, tetapi kecepatan 1 dan kecepatan 2 memiliki arah yang beda atau tidak sama. Kemudian yang selanjutnya yaitu laju linear. Sebuah partikel yang bergerak melingkar seperti pada gambar ini, gambarnya bersama dengan yang tadi ya sebenarnya. Nah, sebuah partikel di titik sini menempuh lintasan sepanjang keliling lingkaran 2πr dengan kelajuan v dan waktu tempuh t. Waktu yang diperlukan partikel untuk menempuh satu kali putaran disebut periode atau waktu putar. Periode ini diberi lambang T besar. Sedangkan banyaknya putaran yang dilakukan partikel dalam 1 sekon atau 1 detik disebut frekuensi, yang dilambangkan dengan F kecil. Hubungan antara frekuensi dan periode adalah ini ya, di mana frekuensi sama dengan 1 per periode atau periode sama dengan 1 per frekuensi. Nah, jika untuk mencari frekuensi dari jumlah putaran, maka rumusnya yaitu N per T kecil, di mana N adalah jumlah putaran dan T adalah waktu. Dalam satu periode, partikel menempuh sudut sebesar 2π. Dengan demikian, laju linearnya yaitu
V, mohon maaf, ini 2πr ya. Dibenarkan dulu. Nah, laju linearnya yaitu V sama dengan 2πr per T atau per periode. Mengikuti persamaan yang ini, bahwa periode sama dengan 1 per F, maka persamaan ini dapat diubah menjadi 2πrF, di mana F ini merupakan hasil dari perubahan T menjadi 1 per F. Kemudian yang selanjutnya yaitu kecepatan sudut atau kecepatan angular. Sebuah partikel bergerak melingkar beraturan dengan sudut tempuh θ dalam selang waktu delta t. Gerak partikel pada selang waktu yang sama akan menempuh besar sudut yang sama, sehingga kecepatan sudut dapat ditulis sebagai besar sudut tempuh dibagi dengan waktu tempuh, atau secara matematisnya ditulis dengan 2π per T, di mana 2π ini merupakan sudut tempuh dalam satu periode. Kecepatan sudut atau omega sama dengan 2π per T, di mana omega ini merupakan kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon, dan T adalah periode dalam satuan sekon. Untuk satu putaran atau satu periode, besar sudut yang ditempuh adalah 2π. Nah, 2π ini karena dalam bentuk radian, maka jika diubah dalam sudut, 2π radian sama dengan 360 derajat. Jadi, untuk mengetahui satu radian itu berapa, kita bisa menghitung dari yang tadi, 2π sama dengan 360 derajat. Maka Pi sama dengan 360 dibagi 2, yaitu 180 derajat. Radian sama dengan 180 dibagi Pi, di mana nilai Pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Kecepatan sudut dapat ditulis dalam putaran per menit, biasa disebut CPM, yang artinya cycle per minute, atau CPS, yang artinya cycle per second. Dalam menyelesaikan soal, kadang-kadang kita menemukan persepsi yang keliru, misalnya pengertian dari frekuensi sudut. Arti dari frekuensi sudut di sini bukan banyaknya putaran yang ditempuh setiap satuan waktu, tetapi besaran kecepatan sudut setiap satuan waktu. Jika dilihat satuannya yaitu radian per sekon tadi. Kemudian, hubungan laju linear dan kecepatan sudut. Hubungan antara laju linear dan kecepatan sudut diperoleh dengan menggabungkan kedua persamaan antara persamaan laju linear dan kecepatan sudut. Yang tadi kan kita telah jelaskan bahwa laju linear itu dapat dituliskan sebagai V sama dengan 2πr per T atau per periode. Dan kecepatan sudut yaitu omega sama dengan 2π per T. Dari kedua persamaan ini, kita substitusikan yang 2π per T ini dengan omega, sehingga didapatkan V sama dengan omega R. Di mana V sama dengan kecepatan linear dengan satuan meter per sekon, omega sama dengan kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon, dan R sama dengan jari-jari. Dari persamaan tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk kecepatan sudut omega tertentu, kecepatan linear V dipengaruhi oleh jarak terhadap pusat putaran. Nah, gambar ini merupakan skema sebuah piringan yang sedang berputar. Sumbu putarnya terletak di titik pusat piringan, di sini, di titik O. Piringan tersebut sedang berputar dengan kecepatan sudut yang konstan.
Nah, karena kecepatan sudutnya konstan, artinya setiap selang waktu yang sama di titik A atau di titik B menempuh sudut putaran yang sama. Titik A0 dan titik B0 merupakan titik-titik yang terletak pada piringan tersebut, sehingga OB0 lebih kecil dari OA0 ya. OB0 lebih kecil dari OA0. Dengan kata lain, titik A0 memiliki lintasan lingkaran yang jari-jarinya lebih besar daripada jari-jari lintasan titik B. Besar kecepatan linear sebuah titik pada piringan yang sedang berotasi dipengaruhi oleh jarak titik tersebut dan dari titik pusat. Jadi, dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa kecepatan linear di titik A0 lebih besar daripada kecepatan linear di titik B0. Semakin dekat sebuah titik dari pusat putaran, semakin kecil kecepatan linearnya. Adapun kecepatan sudut titik A0 sama dengan kecepatan sudut titik B0. Nah, di sini ada hubungan roda-roda. Menggunakan variabel kecepatan sudut dan kecepatan linear, diantaranya adalah mengenai hubungan roda-roda berikut. Nah, roda yang pertama yaitu roda susun seporos, di mana roda susunan seporos ini memiliki kecepatan sudut yang sama, yaitu WA sama dengan WB. Tetapi memiliki kecepatan linear atau kelajuan yang berbeda. Kemudian gambar yang kedua dan gambar yang ketiga ini memiliki kecepatan yang sama, yaitu VA dan VB. Hanya perbedaannya terletak jika di gambar 2 antara roda A dan roda B arah perputarannya berbeda. Sedangkan di gambar yang ketiga atau di susunan terhubung sabuk, putaran roda kecil dan roda besarnya searah. Yang kedua yaitu percepatan sentripetal. Sebuah benda yang melakukan gerak melingkar beraturan memiliki percepatan yang arahnya menuju titik pusat lingkaran. Percepatan ini disebut percepatan sentripetal. Pada gerak lurus beraturan, arah kecepatan benda tetap sehingga vektor kecepatannya juga tetap. Pada gerak melingkar beraturan, percepatan yang dimiliki berfungsi mengubah arah gerak dari gerak lurus menjadi gerak melingkar beraturan. Oleh sebab itu, percepatan pada gerak melingkar selalu menuju ke pusat yang disebut percepatan sentripetal atau percepatan radial, yang dilambangkan dengan ASP, di mana A itu percepatan, SP itu sentripetal. Pada gerak melingkar, arah kecepatan linear pada setiap titik selalu menyinggung lingkaran dan arahnya selalu berubah. Perubahan vektor kecepatan ini disebabkan karena adanya percepatan sentripetal. Nah, sekarang kita perhatikan gambar. Jika kecepatan benda pada titik K dan titik L berturut-turut V1 dan V2, maka beda kecepatan delta V sama dengan V2 minus V1. Di mana segitiga LNM atau LMN sebangun dengan segitiga OKL. Sebangun itu memiliki bentuknya sama gitu ya. Sehingga diperoleh perbandingan LM berbanding dengan R atau OK. Sedangkan LN berbanding dengan delta S atau KL. Nah, bisa ditulis juga LM itu sebagai V berbanding R
dan ln itu sebagai delta V berbanding dengan delta S. Selanjutnya akan diperoleh persamaan delta V per delta S sama dengan V per R, atau delta V sama dengan V per R delta S. Ini hanya pindah ruas saja, dari delta S-nya pindah ke sini. Sehingga percepatan rata-ratanya menjadi A sama dengan delta V per delta T, atau sama dengan V per R dikali delta S per delta T. Untuk selang waktu delta T mendekati 0, titik K hampir berimpit dengan titik L, sehingga delta V mendekati 0. Adapun delta V per delta T tidak sama dengan tak hingga, tetapi memiliki harga yang disebut percepatan sesaat, yang besarnya A sama dengan limit delta T mendekati 0 dari lambda V per lambda T sama dengan V per R limit delta T per delta 0 lambda S per lambda T. Karena limit delta T mendekati 0 delta S per delta T sama dengan V atau kecepatan karena jarak per waktu sama dengan kecepatan, maka percepatan sama dengan V kuadrat per R. Besar percepatan sentripetal pada gerak melingkar beraturan selalu tetap di setiap titik dan arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Penerapan sentripetal ini berbanding lurus dengan kuadrat kelajuan linear benda. Oleh karena kelajuan linear sebanding dengan kelajuan anguler, besar percepatan sentripetal juga merupakan fungsi kuadrat dari kelajuan angulernya. Atau secara matematisnya bisa ditulis ASP atau percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat per R sama dengan omega R kuadrat per R atau sama dengan omega kuadrat R. Jika omega pada kecepatan anguler disubstitusikan ke persamaan di atas, maka percepatan sentripetal sama dengan omega kuadrat R sama dengan 2pi per T kuadrat dikali R sama dengan 2pi kuadrat per T kuadrat R. Jika diubah ke frekuensi, maka percepatan sentripetal sama dengan 4pi kuadrat F kuadrat R. Selanjutnya yaitu materi gerak melingkar berubah beraturan. Amatilah sebuah pentil pada roda sepeda. Misalkan, pentil sepeda sedang berputar mulai dari 5 putaran per menit menjadi 100 putaran per menit. Artinya, pentil roda tersebut mengalami perubahan kecepatan sudut atau omega. Besarnya kecepatan sudut pada setiap titik adalah tetap. Sama dengan gerak lurus berubah beraturan, percepatan didefinisikan sebagai perbandingan antara perubahan kecepatan dan selang waktu terjadinya perubahan tersebut. Dalam gerak melingkar berubah beraturan, percepatan sudutnya konstan, atau bisa dituliskan sebagai A sama dengan delta omega per delta T, atau A sama dengan omega T minus omega 0 dibagi T minus T0. Diketahui bahwa delta omega sama dengan omega T dikurangi omega 0 dan T sama dengan T dikurangi T0. Maka persamaannya dapat diubah menjadi A sama dengan omega T dikurangi omega 0 per T atau omega T sama dengan omega 0 tambah AT. Perpindahan yang dilakukan partikel besarnya adalah delta T ini sama dengan T2 minus T1 dalam selang waktu delta T. Maka kecepatan sudut rata-ratanya yaitu omega sama dengan delta theta per delta T. Omega dengan garis di atas itu artinya kecepatan sudut rata-rata ya. Dapat juga ditulis sebagai
setengah omega 0 ditambah omega sama dengan delta theta per delta T. Delta theta sama dengan setengah omega 0 ditambah omega kali delta T. Dengan memasukkan persamaan omega T sama dengan omega 0 ditambah AT, maka dapat dituliskan 2 delta theta sama dengan omega 0T ditambah omega 0 ditambah AT dikali T. Atau 2 delta theta sama dengan 2 omega 0T. 2 omega 0T ini hasil dari omega 0T ditambah omega 0T. Jadi 2 omega 0T ditambah AT kuadrat. Atau dapat ditulis delta theta sama dengan omega 0T ditambah setengah AT kuadrat. Maka persamaan tulis menjadi theta dikurangi theta 0 sama dengan omega 0T ditambah setengah AT kuadrat. Selanjutnya yaitu penerapan pada gerak melingkar. Nah, di sini ada tong setan dan biang lala. Ini sudah sering kita jumpai ya di pasar-pasar malam. Gerak pada tong setan dan biang lala disebabkan oleh konsep fisika tentang gaya sentripetal. Gerak melingkar beraturan motor pada tong setan berputar di lintasan melingkar dengan kemiringan sudut yaitu 90 derajat atau tegak lurus. Motor pada tong setan tidak jatuh karena dipengaruhi oleh gaya-gaya yang bekerja. Nah, gaya-gaya tersebut diantaranya yaitu gaya gravitasi atau gaya berat yang diarahkan ke bawah, gaya gesek lintasan yang arahnya ke atas, dan gaya normal yang arahnya tegak lurus lintasan. Ada juga gaya sentripetal yang arahnya menuju ke pusat lintasan yang berbentuk lingkaran. Oleh karena gaya-gaya tersebut, motor yang berputar di tong setan tidak jatuh ke bawah. Sedangkan pada biang lala, apabila sebuah benda berputar terhadap porosnya, maka setiap bagian benda tersebut bergerak dalam suatu lingkaran yang berpusat pada poros tersebut. Percepatan sentripetal merupakan percepatan yang terjadi pada gerak melingkar beraturan yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jika suatu benda bergerak dengan kelajuan tetap mengelilingi suatu lingkaran, maka arah dari gerak benda tersebut mempunyai perubahan yang tetap. Nah, selanjutnya yaitu sepeda. Penerapan gerak melingkar pada sepeda ini merupakan penerapan mengenai hubungan roda-roda. Untuk materi gerak melingkar, alhamdulillah telah selesai. Bagi yang belum paham bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.